Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cikal, selamat datang di Cikal Cendekias Podcast yang asik, seru, dan inovatif. Bersama saya, Alia Hora Yasminsyah dari kelas 9A Medina. Di kesempatan yang berharga ini, saya ingin berbincang-bincang santai dengan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Boleh saya hai dong ke kamera? Halo. Oke, boleh sebelum kita ngobrol santai, boleh kali kakak-kakak yang ada di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dimulai dari kakak ini? Ya, perkenalkan saya Rasya dari kelas 9A Medina. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS PDD 2024-2025. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Syakila Aulia Rachman dari kelas 9A Medina juga. Saya adalah Ketua OSIS periode 2024-2025. Oke, halo Kak Syakila, halo Kak Rasya. Hai. Oke, jadi yang sudah kita ketahui nih, Kak Syakila dan Kak Rasya kan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, di sini saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan seputar pengalaman Kak Syakila dan Kak Rasya selama menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS selama 1 periode ini. Boleh kita mulai kali ya? Pertanyaan pertama boleh dijawab oleh Kak Rasya ataupun Kak Syakila. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana kalian menghadapi tantangan dan konflik dalam menjalankan tugas sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Tantangan ya? Kalau untuk tantangan pasti banyak banget gak sih Ras? Iya. Selama 1 periode ini kita melewati banyak sekali lika-liku yang sudah kita lewati. Walaupun mungkin kedengarannya 1 tahun kan, tapi itu bukan waktu yang pendek lah. Oke, betul. Saya setuju. Iya, kami itu mengutamakan komunikasi ya teman-teman. Jadi setiap ada konflik itu aku dan Kak Rasya ya, itu biasanya komunikasi walaupun lewat WhatsApp ataupun kita ngomong langsung ya kan Ras? Iya. Nah, kita punya cerita lucu nih tentang... Oke, apa tuh? Boleh kali kita sharing di episode yang sangat-sangat spesial ini. Boleh. Boleh kita minta ceritanya sama Kak Rasya. Kak Rasya, boleh Kak Rasya. Boleh kali ceritain. Udah mungkin ya saya. Oh ya Allah Kak Rasya. Jadi Boleh gimana? sedikit cerita lucu. Jadi mungkin pas kita masih menjabat ya, kira-kira kita kelas 8 mas. Oke, ya. Pas kita masih kelas 8, ada di kelas nih dari kelas 7. Ya dia itu kan baru pertama kali kan. Iya, masuk betul. OSIS. Pertama kali masuk OSIS. Mungkin ya kayak dia belum tahu lah peraturan yang ada di OSIS ini gitu kan. Kita juga sendiri nggak konfirmasi, nggak komunikasi ke kita sebagai ketua dan wakil. Otomatis ketika jadwalnya dia jaga, nah di Cikal ini kan ada namanya karakter building Sama penjagaan gerbang di pagi hari. Gerbang ya di pagi hari. Karakter building ini yaitu kita sholat duha, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Waduh. Tapi maghrib dan isyanya itu di rumah. Oke, baik. Oke, saya kaget. Siap. Oke, lanjut ya kita. Dari duha sampai asar kita sholat di sekolah. Karena kebetulan kita tuh sekolah dari jam 7 sampai jam 4 lah kira-kira. Oke. Betul. Kita udah kepulangan. Full day school, Ya, Masya full day. Allah. Masya Allah. Nah lanjut, OSIS yang baru ini, adik kelas ini dia tuh ketika jaga kayak semacam bikin peraturan baru gitu loh. Aduh, Iya kan? gimana tuh? Kayak dia bikin- Peraturan baru gimana tuh Kak Rasya? Dijelasin dong. Jadi kayak dia ada yang dia jaga, Iya, lalu terus? kan yang lain pada sholat. Nah itu ketika Hukum orang gitu ya? Hah? Hukum. Iya, Heeh. harusnya kan yang dapat hukuman itu atau yang berdiri ketika jam karakter building itu yang melakukan pelanggaran. Contohnya seperti telat atau salah memakai gesper atau bercanda ketika tadarus lah Oke. ya. Ketika CB. Nah, tapi di sini tuh mereka tuh kayak nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba disuruh berdiri. Jadi tuh kayak mereka dia tuh bikin aturan sendiri kayak udah saya OSIS, udah ikutin aja apa kata saya. Oh, gitu ya. Jadi kayak dia tuh belum tahu. Iya, belum tahu karena baru masih join. Otomatis itu kan orang-orang kan jadi langsung pada bertanya-tanya ke yang bertanggung jawab di OSIS. Ini kenapa OSIS kok betul, pada betul. kayak gitu, ya kan? Kok tiba-tiba membuat peraturan baru gitu ya? Oke. Merasa nggak salah tiba-tiba didiriin gitu kan. Iya, sampai kita tuh pernah ditegur guru karena kayak, Kak, ini memang di OSIS baru seperti ini atau seperti apa gitu. Kita pun sampai, hah? Memang ada yang seperti itu ya Ras ya? Betul. Kita sampai kayak bingung juga, ternyata emang orangnya itu belum tahu. Oke, jadi nah dari situ komunikasi gitu ya? betul. Dari situ kita belajar banget gitu ya.
penting banget yang namanya komunikasi. Jadi the power of komunikasi gitu. Oke. Jadi aku sama Kak Rasya juga pasti pernah lah ada miskom gitu antara Kak Rasya ke aku ataupun aku ke Kak Rasya. Dan kita ngerasa kalau misalnya miskom itu nggak enak banget ya Ras. Kamu ngerasa nggak adil, aku juga ngerasa nggak adil. Iya, tapi untuk kejadian yang telah berlalu, ya, kita jadikan pelajaran saja. Untuk kedepannya ya gitu ya. Iya betul. Jadi pertanyaan tadi jawabannya adalah kita mengedepankan komunikasi. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalian mengelola waktu dan prioritas dalam menjalankan tugas sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Oke, mungkin boleh saya jawab? Ya. Oke, silakan. Pasti ya, mengelola waktu itu sangat sulit. Apalagi di Cikal ini pulangnya jam 4. Iya, betul. Pulangnya jam 4. Terus nanti ada tugas ini, tugas itu. Apalagi biasanya eskul. Kalau misalnya pulang sekolah. Kebetulan saya sama Rasya satu eskul. Ya. Oke, eskul apa tuh kira-kira kalau boleh tahu? Apa tuh Rasya? Apa tuh? Oke, pasti. Masya Allah. Ya, dalam mengelola waktu itu jujur awal periode kita sangat kesulitan ya Ras ya. Karena kita harus menentukan ininya bagaimana, belum juga kita mengajari teman-teman seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Rasya, gimana sih ceritanya awal periode tuh, perasaannya, cara mengontrol waktunya tuh gimana? Nah mungkin waktu awal-awal juga saya kira menjadi wakil itu hal yang gampang ya, apalagi saya juga dulu sebelumnya pengennya awalnya jadi ketua. Tapi awalnya itu saya sempat kecewa kayak aduh kenapa saya kepilih jadi wakil, tapi ternyata jadi wakil aja udah susah. Masya Allah. Masya Allah, menyadari ya. Harus membagi waktu antara eskul paskib, kedua saya juga ikut pramuka kan, pramuka paskib, terus apa namanya mau apa? Tadarus ya kan, Masya Allah. Masya Allah ya Kak Rasya. Kali ini ada program tahfiz di mana kita harus hafal juz 30. Ya, itu kan itu program itu di mana ya saya juga pusing hafalan. Masya Allah. Benar-benar Masya Allah ya. Jadi benar-benar banyak banget ini lika-likunya. Tapi ya kita akhirnya saya bisa lah mengontrol waktu, membagi waktu antara mana makin kesini ya. Buat ke OSIS, mana buat ke ini, ya. Oke, Masya Allah. Jadi semakin lama sudah semakin terlatih gitu ya. Bagaimana cara mengontrol waktu untuk OSIS, pramuka, terus paskibra, penghafal gitu ya. Jadi apa yang kita mau ya itu yang harus kita jalanin gitu aja. Oke, Masya Allah. Kak Rasya ini juga rajin loh kalau misalnya gantiin teman-teman yang ibarat kata lagi nggak masuk lah, walaupun rajinnya kadang juga Kak Rasya juga ada nggak bisa masuknya gitu, ada nggak masuknya atau gimana. Tapi alhamdulillah ya nurun ya ke teman-teman. Ya, alhamdulillah. Anak kelas 7 gitu, anak kelas 8, mohon maaf, anak kelas 8. Jadi saling backup gitu kan. Itu sih. Jadi kami juga sangat mempelajari gitu ya, bagaimana caranya mengatur waktu. Jadi berorganisasi itu bukan hanya memimpin dan lain-lain, tapi kita juga belajar untuk mengatur waktu seperti itu. Oke. Kita lanjut nih ya ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan komunikasi antar OSIS dan siswa-siswi SMP Cikal Cendekia? Untuk komunikasi ya, boleh saya jawab dari saya dulu? Oke, untuk komunikasi antara OSIS dan siswa itu, jadi kemarin itu kami mengerjakan program yang namanya kotak aspirasi. Iya betul. Jadi kami dan teman-teman OSIS itu mengerjakan sebuah program kerja yaitu kotak aspirasi, yang mana kotak aspirasi itu bisa berfungsi sebagai wadah untuk siswa-siswi menyampaikan kritik, saran ataupun ide. Nah, kita juga punya cerita lucu tentang ada lagi nih ya ceritanya. Iya, betul. Tentang saat kami muter-muter mencari aspirasi teman-teman. Jadi kita tuh muter-muter gitu ke kelas misalnya, teman-teman yang bawa, terus nanti mereka masukin kertas, terus masukin ide. Jadi pas itu tuh mau ada classmeet ya teman-teman. Mau ada classmeet, terus abis itu kita minta buat siswa-siswi itu kasih ide gitu ya buat kita. Kasih ide kira-kira lomba apa sih di classmeet. Nah seperti biasa kalau cerita lucu akan diceritakan oleh Kak Rasya. Boleh nih Kak Rasya. Saya lucu banget ya. Masya Allah, iya. Ya jadi cerita lucunya mungkin ketika kita bacakan hasil ya. Iya betul. Bacakan hasil dari kotak aspirasi itu, ya kita nggak expect aja sama jawaban-jawaban mereka. Mungkin karena mereka terlalu excited. Jadi itu sampai ada yang minta
lomba golf. Waduh, Ada golf, Masya lomba Allah. golf. Terus apa lagi tuh? Lomba panah. Panah, Ada lagi Masya Allah. lomba catur, lomba boxing, itu banyak banget yang minta lomba-lomba Wah. yang mungkin mereka minat di situ, tapi ya mungkin dari kita juga Masih belum bisa belum gitu bisa, ya. lihat sikonnya juga kan, karena ya susah membagi waktunya gitu kan kalau Iya, semuanya harus diturutin. Jadi kita pilih yang mana nih yang olahraga yang paling banyak diminati. Seperti itu. Tapi kami juga menghargai gitu ya untuk teman-teman yang udah ngasih boxing, ngasih ide boxing ataupun Ya ngasih mungkin ide yang nanti lain. di masa depan ya. Iya betul. Masya Allah, benar-benar Di benar. periode selanjutnya jika nambah keren. Lomba itu. Ya semoga aja. Oke, kira-kira saya boleh tahu nggak nih kelas kira-kira dari jawaban-jawaban Asbun tersebut kira-kira kelas berapa yang ngirimin suara-suara tersebut kira-kira nih kira-kira? Kalau menurut saya lebih ke kelas ya waktu itu saat itu ya kelas 7 karena saat itu kita kan masih kelas 8, kelas 9 kebetulan nggak ikut. Oh iya Karena iya. saat itu kelas 9. Oh iya betul. Kita pas itu mengumpulkan aspirasi teman-teman itu saat kita kelas 8. Nah, Oke, kebetulan sekarang betul. kita kelas 9. Seperti itu teman-teman. Jadi yang banyak yang asbun itu ya, itu dari kelas kelas 9 yang sudah lulus alumni gitu ya? Kelas Atau 9 saat itu nggak ikut. Jadi kelas 9 saat itu nggak ikut dalam pemvotingan karena mereka saat itu sedang libur apa gitu, kita lupa juga. Jadi yang masuk waktu itu hanya kelas 8 dan kelas 7. Dan yang diikut sertakan di kelas mid juga karena saat itu kelas 9 sibuk menyiapkan kelulusan. Oke, baik-baik. Jadi yang jawaban Asbun itu berarti dari kelas 8 ya? Iya, 78 lah. 78. Oke, oh dua-duanya. Oke, Iya. Masya Allah Karena kita berarti. nemu ya. aja gitu yang mau tinju. Oke, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang bisa dijawab sama Kak Syakila. boleh. Oke, pertanyaan pertama. Tindakan apa yang Kak Syakila lakukan apabila terdapat anggotanya yang rasa semangatnya sedang menurun dalam menjalankan tugas OSIS? Aduh, ada cerita lagi nih. Oke, boleh-boleh kita sharing-sharing kali ya, Ya, di episode sharing-sharing ini. ya. Boleh-boleh. Jadi saya juga beberapa kali menemukan gitu ya perilaku teman-teman yang semangatnya menurun. Oh gitu. Semangatnya beberapa kali menurun. Semisal mereka bingung gimana cara ngerjain program kerjanya sedangkan bentrok sama kegiatan sekolah, misalnya seperti itu. Tapi biasanya sih ya kalau saya itu saya komunikasi sama orang yang semangatnya berkurang tadi yang saya sebutkan. Saya komunikasi, saya tanyakan bagaimana, lalu habis itu saya kasih solusi. Kalau misalnya memang bentrok banget gitu ya sama kegiatan sekolah, biasanya sih kami tuh koordinasinya sama pembina kami, yaitu Miss Yuli, pembina OSIS. Ya jadi kami suka koordinasi kalau misalnya ada apa-apa misalnya tentang OSIS yang kurang semangat, itunya apa, jaga gerbangnya, jaga CB-nya, seperti itu. Intinya balik lagi kayak tadi, komunikasi. Iya. Oke, saya mau nanya dong, dari pertanyaan tadi, dari jawaban Kak Syakila, kira-kira ada nggak sih anggota OSIS yang mungkin rasa semangatnya udah anjlok, udah turun banget sampai memutuskan ingin keluar dari OSIS? Kira-kira ada nggak sih? Ada. Oh, Masya Allah ada. Lebih kayak ke dia, karena katanya dia tuh culture shock gitu. Oh, culture shock, oke. Saat join OSIS culture shock kayak ternyata OSIS secapek ini. Oke, gitu, jadi kaget gitu ya, masih belum bisa bersosialisasi gitu ya. Bahkan sampai memutuskan kayak kedepannya saya nggak mau ikut OSIS. Gitu. Waduh. Tapi sih saya pribadi gitu ya menyemangati gitu. Karena memang kita bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian seperti itu. Karena organisasi ini pasti akan berdampak ke depannya untuk kita. Betul. Apalagi sekarang sudah ada jalur yang namanya jalur kepemimpinan, betul? Betul, untuk masuk ke jenjang selanjutnya ya gitu ya. Makanya saya bilang jadi tidak ada yang harus disesali seperti itu. Oke, baik. Karena kita berjuang bersama juga. Oke, Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Kak Rasya. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih rahasia supaya bisa ngomong di depan umum? Yang kita lihat pada saat awal menjabat itu kan Kak Rasya dikenal sebagai orang yang malu-malu gitu ya pada saat ngomong di depan. Nah, semenjak berjalannya waktu, Kak Rasya nih kita lihat-lihat sepertinya Kak Rasya sudah lancar gitu berbicara di depan umum. Apa sih rahasia yang Kak Rasya simpan gitu? Boleh nggak kita sharing di episode kali ini?
Mungkin rahasia saya mah nggak ada rahasia ya. Oke, nggak ada rahasia. Saya kasih tips aja Oke, supaya tips. bisa Boleh. ngomong Catat ya, dengan guys. lancar. Itu yang pertama itu percaya diri. Jadi sebelum kalian naik ke panggung atau sebelum kalian ngomong di panggung umum, kalian tanamkan anggap aja nggak ada orang gitu. Nggak usah Ilmu malu. banget ya ini. Ilmu Jadi- banget. Jadi anggap aja nggak ada orang, nggak usah malu-malu lah intinya ngomong Oke, di baik, depan. baik. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian ada salah kata atau apa, terus ada yang ngetawain, gak usah kalian hiraukan, kalian langsung alihin topik aja atau kalian gantilah kata-katanya. Masya Allah. Pokoknya jangan terlalu banyak salah karena Mm-mm. itu yang bikin malu. Kalau misalnya kalian salah terus kalian ketawa-tawa sendiri, itu yang bikin kalian malu. Oh iya, benar-benar. Nambah malu ya. Makanya kalian ya biasa aja. Mungkin itu aja sih tipsnya. Karena kebetulan juga kan ayah saya kan itu sebagai itu dulu ya mantan ketua RT. Oke, Masya Ya, jadi Allah. dulu pas ayah saya masih menjabat tuh saya sering lihat, wah kayaknya jadi pemimpin tuh harus gini. Ayah saya juga dulu jujur awalnya ayah saya malu-malu gitu kan, dia ngomong di depan umum. Tapi semenjak waktu itu jadi RT, jadi berbicara di depan umum itu jadi lancar karena kan sering ada sambutan mungkin ketika 17 Agustus ketika ada rapat atau apa-apa gitu. Jadi saya termotivasi lah kayak gitu. Oke, Inspirasi Masya gitu. Allah ya. Masya Allah. Jadi Kak Rasya ini belajar dari ayah Kak Rasya sendiri yang waktu itu menjabat sebagai ketua RT gitu, betul? Ya, Bangga Oke, ya. Masya Allah. Masya Allah. Catat ya guys tips dari Kak Rasya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan kepada Kak Syakila lagi. Apa sih yang Kak Syakila lakukan apabila terdapat program kerja yang belum bisa terlaksana? Baik itu karena waktu yang tidak pas atau terdapat bentrok dengan kegiatan sekolah. Oke, sebenarnya ya kalau untuk pertanyaan ini karena kita udah di akhir menjabat nih ya, sebentar lagi kita udah selesai. Masya Kurang Allah, ya. lebih beberapa hari lagi ya. Empat lah, paling 3 mungkin kita udah Sibuk akhir masa untuk jabatan. ngurusin tryout ya. Oke. Sebenarnya kalau saya spill jawaban kalau misalnya saat saya dulu. Oke. Dulu saat awal-awal menjabat, jujur kami juga sebenarnya bingung karena kan seperti yang saya bilang tadi, saya baru pertama kali kan. Nah, di situ saya bingung, gimana ya kalau misalnya proker tuh kerjanya gimana? Kalau misalnya nggak berjalan gimana? Itu sampai bikin saya overthinking lah. Saya juga sampai sempat cerita sama Rasa kayak, aduh ini gimana Ras? Susah banget kerjanya gitu Keluh kan. kesah gitu ya, saling bercerita gitu. Oke. Iya, pasti. Terus di situ kan sempat bingung. Akhirnya itu biasanya sharing sama Miss Yuli. Ngobrol pembina kita, pembina OSIS, ngobrol sama pembina OSIS. Kayak, Miss kira-kira ada solusi nggak? Ataupun kalau misalnya memang sulit banget gitu ya, kira-kira ada waktu di mana yang pas untuk mengerjakan program kerja tersebut gitu. Untuk sebelum-sebelumnya sih ada beberapa program kerja yang memang tidak terkerjakan. Oke. Tapi karena sudah di akhir, jadi itu menurut saya dijadikan pelajaran saja. Untuk kedepannya pengalaman teman-teman bisa dijadikan ke jenjang berikutnya gitu pengalamannya. Baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada Kak Rasya, boleh? Pertanyaan kedua, bagaimana Kak Rasya menghadapi situasi ketika ketua OSIS tidak ada atau sedang berhalangan hadir pada saat rapat? Wah, Mungkin situasi ini. Nah, ini tuh kadang situasi yang bikin saya mungkin panik attack gitu. Ada sedikit attack atau deg-degan karena Betul. biasanya itu kan yang ngomong di depan umum atau memberi sambutan biasanya ketua. Saya sebagai wakil hanya biasa mendampingi. Namun karena ketika ketua nggak hadir, contoh aja waktu itu saya ada cerita mungkin pas boleh. waktu awal-awal saya dan Sakila itu kepilih. Kebetulan ketika diumumkan hasil pemungutan Oh iya, saya ingat. Kebetulan saya hadir. saya sakit. saya dan Sakila tuh waktu itu suatu unggul dan dia ditetapkan sebagai pemenang. Masya Allah. Dan Sakila waktu itu tidak hadir karena kebetulan Sakila sakit dan sedang berada di UKM. Iya. Akhirnya saya otomatis yang maju untuk memberikan sambutan sepatah dua kata terima kasih gitu Oke. karena sudah memberi. Dan di situ karena saya baru pertama kali ngomong di depan umum masih deg-degan dan saya Nervous ya? iya, jadi tangan gemeter, megang mic, hanya yang ada di otak saya aja itu yang saya sampaikan. Oke. Spill kata-katanya. Spill kata-katanya boleh nggak? Ingat nggak? Saya lupa kayaknya. Oke, udah lupa. Boleh. Itu sih sebagai wakil kita harus bisa berbagi waktu ketika ketua nggak hadir, jadi harus bisa ngomong di depan umum gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Syakila lagi nih. Apa yang Kak Syakila pelajari dari pengalaman menjadi seorang ketua OSIS?
pengalaman pasti banyak banget ya. Betul. Seperti saya sebutkan tadi, lika-likunya itu sangat banyak ya teman-teman. Pengalaman jadi ketua itu pahit manisnya pasti ada. Pasti ada, betul. Pahitnya itu kalau misalnya ada kesalahan anggota ataupun kesalahan diri saya ataupun teman-teman OSIS yang lain, itu pasti langsung tertujunya ke saya. Iya. Karena ketua itu sebagai contoh, betul? Betul. Iya, seperti itu. Kalau misalnya saya mencontohkan tidak baik, pasti anggota-anggota saya pun mengikutinya. Jadi itu pelajaran lah bagi saya istilahnya. Pelajaran kalau misalnya saya tuh adalah sebagai contoh. Ya, jadi saya harus mencontohkan sebagaimana ketua. Seperti itu. Pelajaran juga saya berusaha mengatur waktu ya seperti yang saya sebutkan tadi. Terus juga yang namanya menjadi ketua di OSIS itu kan pasti ada wakilnya. Iya, betul. Saya di situ sangat amat belajar bagaimana caranya untuk peran kita tuh terbagi gitu. Jadi gimana caranya Rasya itu ikut terus sama saya seperti itu, karena kan ada beberapa saya bilang tadi miskomunikasi seperti itu. Jadi saya tidak ingin kalau misalnya saya bekerja sendiri, karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri seperti itu. Itu pelajaran yang benar-benar menyentuh hati saya bahwa saya tidak sendiri. Masya Allah sekali ya pelajaran yang bisa diambil dari Kak Syakila. Pertanyaan yang sama nih untuk Kak Rasya. Apa yang Kak Rasya pelajari dari pengalaman menjadi wakil ketua OSIS? Pengalaman yang saya bisa ambil selama satu periode ini saya menjadi wakil ketua OSIS. Mungkin sama tadi yang disampaikan Syakila, komunikasi itu penting. Jadi saya di sini nggak bekerja sendiri. Masya Allah. Juga sama Syakila. Jadi kalau ada masalah apa, saya laporkan ke Syakila, nanti Syakila lagi lanjut lapor ke pembina. Jadi nanti langsung itu. Jadi saya juga pernah ngelakuin kesalahan waktu itu. Ketika ada masalah saya langsung ngomong ke kepala sekolah Bisinda. Di situ itu kesalahan saya mungkin saya nggak komunikasi, saya menutupinya dari Syakila. Itu yang bisa pelajaran yang bisa diambil, itu jangan miskom lah intinya, jadi saling komunikasi aja. Solid kita. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya boleh dijawab oleh Kak Syakila dan Kak Rasya lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan komunikasi yang baik antara OSIS dengan guru? Kalau untuk OSIS dengan guru ya, biasanya sih ya, kalau kami misalnya dapat teguran gitu dari guru, misalnya, Kak maaf itu ada teman OSIS yang melanggar, misalnya kerugiannya dinaikkan atau seperti apa, itu misalnya ngomongnya ke Rasya ataupun ke Syakila, itu pasti nanti saat rapat bulanan itu kami biasanya bahas gitu untuk evaluasi kami juga kan. Untuk Kak Rasya? Iya, jadi nggak hanya itu aja, jadi kita juga melihat juga dari OSISnya sendiri, jadi nggak langsung tertuju kepada siswa. Jadi misalnya OSISnya, wah ini kenapa nih, gitu kan, kenapa siswa bisa melakukan ini. Kalau misalnya siswa bilang, saya juga ngeliat OSIS begini, nah itu dijadikan evaluasi. Betul. Harusnya OSIS kan menjadi contoh yang baik gitu kan. Betul, kalau misalnya antara guru dan OSIS juga ya biasanya pembina kami, Miss Yuli itu menyampaikan misalnya dari pesan dari Miss ini, pesan dari Mister ini, nanti itu biasanya seperti yang saya bilang tadi disampaikan saat rapat. Seperti itu. Jadi kami komunikasinya bisa antara guru dan OSIS ataupun antara pembina ke teman-teman OSIS seperti itu. Oke, Kak Rasya dan Kak Syakila, terima kasih banyak atas jawaban yang sangat inovatifnya. Sebelum kita tutup podcast kali ini, adakah pesan dari kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 untuk ketua dan wakil OSIS di periode selanjutnya? Nah, mungkin karena dari tadi saya terus ya yang jawab duluan, boleh Kak Rasya? Mungkin pesan dari saya untuk OSIS periode selanjutnya, ya harus menjadi OSIS yang amanah lah, tanggung jawab dengan tugasnya, tidak sombong jika kalian jadi OSIS gitu kan, jangan membawa jabatan. Jadi Masya Allah. ada waktunya untuk ini OSIS, ada waktunya juga untuk kegiatan lain gitu, jangan mementingkan hanya ke satu sisi aja gitu. Baik. Ini juga harus jadi, ya itu intinya OSIS yang baik lah, contoh buat siswa-siswi di sekolah ini gitu. Jadi kan kalau OSISnya baik, siswa-siswi mungkin akan mencontoh juga kan. Betul. Oke, dari Kak Syakila ada? Pesan dari saya sepertinya sudah terwakili semua ya. Cuman saya punya salah satu pesan yang saya bilang tadi
sangat menyentuh ke hati saya. Oke, boleh tuh. Jangan pernah sendiri karena kalian tidak sendiri. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Syakila dan Kak Rasya. Semoga dari jawaban inovatif yang sangat menyentuh hati dari Kak Rasya dan Kak Syakila bisa untuk menjadi pembelajaran untuk ketua dan wakil di OSIS selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Kak Syakila dan Kak Rasya atas jawabannya. Dan terima kasih dari saya dan bintang tamu kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku kita. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.